Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 19 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kehidupan Baru. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 3 ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Sebagaimana halnya dengan Nikodemus, kita mesti rela masuk ke dalam hidup sama seperti cara kepala orang-orang berdosa. Selain dari Kristus, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Oleh iman kita menerima rahmat Allah, tetapi iman bukan juru selamat kita. Iman itu tidak mendapatkan apa-apa. Iman adalah tangan yang berpegang pada Kristus serta memiliki jasa-jasanya, yakni penawar untuk dosa. Bahkan kita tidak dapat bertobat tanpa bantuan Roh Allah. Alkitab berkata tentang Kristus, ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah 5 ayat 31. Pertobatan datang dari Kristus sama seperti keampunan datang daripadanya. Bagaimanakah kalau begitu caranya kita diselamatkan? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia itu telah ditinggikan, serta setiap orang yang telah diperdaya, serta digigit oleh ular itu boleh melihat dan hidup. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Cahaya yang bersinar dari salib itu menyatakan kasih Allah. Kasih-Nya itu menarik kita kepadanya. Kalau kita tidak melawan penarikan ini, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu, oleh iman, Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati, pikiran dijadikan kembali menurut peta Dia yang bekerja di dalam kita untuk menaklukkan segala sesuatu kepadanya sendiri. Kemudian, Taurat Allah pun dituliskan di dalam pikiran dan hati, dan dapatlah kita berkata dengan Kristus, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Dalam wawancara dengan Nikodemus itu, Yesus memaparkan rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Tidak satu pun terlewat dari pembicaraannya. Yang ia terangkan dengan begitu sempurna, tahap demi tahap, adalah pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam hati semua orang yang hendak mewarisi kerajaan sorga. Justru pada permulaan sekali pada masa kerjanya, ia memaparkan kebenaran kepada seorang anggota Sanhedrin, kepada pikiran yang paling suka menerima keterangan, dan kepada seorang guru yang diangkat oleh bangsa itu. Tetapi para pemimpin Israel tidak menyambut terang itu dengan baik. Nikodemus menyimpan kebenaran itu di dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya sedikit sekali buahnya yang kelihatan. Nikodemus menuturkan kepada Yohanes cerita tentang wawancara itu, dan oleh pena Yohanes, cerita itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang. Saudaraku dalam Tuhan, dalam renungan hari ini ada pernyataan berikut ini. Pulang ke rumah, halaman 122, paragraf 1. Sebagaimana halnya dengan Nikodemus, kita mesti rela masuk ke dalam hidup sama seperti cara kepala orang-orang berdosa. Ada 2 istilah yang perlu kita ketahui dari kutipan ini, yaitu 1. Masuk ke dalam hidup, atau dalam bahasa Inggris, enter into life. Dan 2. Kepala orang-orang berdosa, atau the chief of sinners. Dari mana Nyonya White mendapatkan istilah-istilah ini?
dari Alkitab tentunya. Pertama, kita lihat Matius 18 ayat 8 yang menyatakan masuk ke dalam hidup. Berbunyi, "Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal." Apa maksud dari masuk ke dalam hidup atau enter into life dalam ayat ini? Maksudnya atau maknanya adalah hidup yang kekal. Kemudian, kepala orang-orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Paulus menuliskan, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa." Dalam bahasa Inggris dikatakan, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." Jadi, chief of the sinners maksudnya adalah orang yang paling berdosa, dan itulah pengakuan dari Rasul Paulus. Tulisan Roh Nubuat menyatakan dalam Gospel Workers edisi 1915, halaman 143, paragraf 2. Paulus memiliki pendapat yang sangat rendah hati tentang kemajuannya dalam kehidupan Kristen. Dia berbicara tentang dirinya sendiri sebagai orang yang paling berdosa. He speaks of himself as the chief of sinners. Jadi, Nyonya White menyatakan bahwa kita harus rela masuk ke dalam hidup, yaitu hidup yang kekal, yang seperti Paulus lakukan, yang mengaku sebagai orang yang paling berdosa, chief of the sinners. Apa yang Paulus alami? Itu adalah gambaran akan kehidupan baru, kehidupan yang dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Paulus tuliskan dalam Filipi 1 ayat 21. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dalam Kristuslah Paulus alami kelahiran baru itu, kehidupan baru itu. Itu sebabnya dia berkata dalam Galatia 2 ayat 20. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dan Paulus juga menyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Di dalam Kristuslah kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru. Kita lahir kembali. Bagaimana caranya? Counsels for the Church halaman 128, paragraf 1 menjelaskan, "Biarlah Roh Kristus mengendalikan Anda. Biarlah hukum kebaikan ada di bibir Anda. Kesabaran dan ketidakegoisan menandai kata-kata dan tindakan orang-orang yang dilahirkan kembali untuk menjalani kehidupan baru di dalam Kristus." Hidup baru, lahir kembali dalam Kristus adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hidup kita. Lalu bagaimana hubungannya dengan pertobatan? Counsels for the Church halaman 296, paragraf 2 menyatakan, "Baptisan adalah tata cara yang paling sakral dan penting, dan harus ada pemahaman yang menyeluruh tentang maknanya. Itu, yaitu baptisan, berarti pertobatan untuk dosa dan jalan masuk atas kehidupan baru dalam Kristus Yesus. Pertobatan adalah jalan masuk kepada hidup baru dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana caranya menerima pertobatan? Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 122, paragraf 1, yang berkata, "Pertobatan datang dari Kristus, sama seperti keampunan datang daripadanya." Pertobatan datang dari Kristus. Tapi, Kristus saat ini ada di surga. Lalu bagaimana caranya? Kebahagiaan sejati halaman 21, paragraf 4. "Terlebih lagi, kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang membangunkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus." Ya.
Perhatikan persis dengan pernyataan pada renungan pagi ini. Melalui Roh Kristuslah kita dapat bertobat. Jadi, sebagai langkah masuk ke dalam hidup baru dalam Yesus adalah pertobatan. Dan pertobatan itu datang dari Yesus melalui Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Kemudian, kita menerima hidup baru hanya dalam Kristus, dan itu juga melalui pekerjaan Roh Kristus dalam hidup kita. Lalu bagaimana hubungannya dengan Roh Allah? Yang renungan hari ini katakan bahwa kita tidak dapat bertobat tanpa bantuan Roh Allah. Dan juga dikatakan bahwa Roh Allah yang menghasilkan suatu kehidupan yang baru dalam jiwa. Review and Herald November 12, 1889, paragraf 11 menyatakan, terlebih lagi, kita harus mencari gerakan mendalam dari Roh Allah agar Roh Kristus yang manis dapat menyatukan hati dengan hati. Kehadiran Roh Kristus dalam hati kita adalah sama dengan kehadiran Roh Allah, sebab Allah Bapa telah karuniakan Roh-Nya di dalam Anak-Nya. Itulah yang Yesus katakan, Aku di dalam Bapa-Ku, dan kita di dalam Yesus, dan Yesus dalam kita. Dalam doa Yesus kepada Bapa-Nya, dia berkata, Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga, yaitu para murid, umat-umatnya, di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapa dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa melalui kehadiran Roh Allah Bapa, dan kemudian melalui Yesus, Roh dari Bapa tersebut tinggal dalam kita. Itu sebabnya Yesus berkata, mereka juga di dalam kita. Siapa kita yang Yesus maksud? Bapa dan anak. Sebab Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Maka itu sama dengan Bapa di dalam kita, umatnya, melalui kehadiran anaknya. Sebab ingat, Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Inilah sumber pertobatan dan kelahiran baru, agar kita mendapat kehidupan baru. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat penting bagi kami, agar kami mengalami kehidupan baru, lahir kembali. Dan itu hanya kami dapat melalui Kristus saja, dalam Kristus saja, dan dengan tinggalnya Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus dalam hati kami. Tolong kami ya Bapa, agar Roh anak-Mu Engkau utus dalam hati ini, dan menguasai hidup kami setiap saat, setiap hari. Terima kasih atas janji yang indah ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.